Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang saya hormati Bu dosen dan teman-teman semua, saya Vivi Kaulandari akan mempresentasikan materi berbicara dan menyimak dari mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pertama, ada berbicara. Berbicara secara langsung merupakan salah satu cara berkomunikasi yang disukai karena sifatnya yang spontan. Namun, dalam konteks bisnis, berbicara tanpa berpikir dahulu bisa berakibat fatal. Selain memiliki kelebihan, berbicara juga memiliki kelemahan. Yang pertama, karena sifat berbicara yang spontan, maka kualitas komunikasi tergantung pada kemampuan seseorang untuk mengucap apa yang ada di dalam pikirannya ke bentuk ucapan yang spontan atau cepat. Yang kedua, jika orang lain sedang berbicara dan tidak diberi perhatian, maka kemungkinan besar poin penting akan hilang. Dalam kasus tertentu, tidak mungkin audiens meminta pembicara untuk mengulanginya. Yang ketiga, audiens seringkali menilai isi pembicara berdasarkan penampilan fisik tanpa mendengar terlebih dahulu apa yang disampaikan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran berbicara. Berbicara bagi sebagian orang mungkin adalah hal yang mudah, tetapi tak jarang juga berbicara adalah hal yang sulit bagi sebagian orang. Perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam berbicara dalam kurung Wursanto dalam Haryani 2001.2237, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua inteligensia, yang ketiga kepribadian, yang keempat pengalaman, yang kelima biologis. Selanjutnya ada bentuk-bentuk berbicara dalam bisnis. Berbicara dalam bisnis bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk wawancara atau interview, yaitu suatu percakapan yang direncanakan dengan tujuan tertentu dan melibatkan dua orang atau lebih. Secara umum, wawancara dibedakan menjadi 9, yaitu yang pertama, wawancara kerja, yang kedua, wawancara informasi, yang ketiga, wawancara persuasif, yang keempat, wawancara keluar kerja, yang kelima, wawancara evaluasi, yang keenam, wawancara konsultasi, yang ketujuh, wawancara penyelesaian konflik, yang kedelapan, wawancara disipliner, yang kesembilan, wawancara pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada persiapan berbicara. Dalam berbicara memerlukan teknik khusus karena pesan yang akan disampaikan secara langsung di hadapan lingkungan yang relatif umum. Langkah-langkah berikut yang dapat dijadikan sebuah pedoman dalam persiapan berbicara. Yang pertama, ada menetapkan tujuan. Yang kedua, menganalisis orang yang akan diwawancara atau diajak bicara. Yang ketiga, menyusun materi yang akan ditanyakan atau pertanyaan wawancara. Yang keempat, mengorganisasikan pembicaraan. Selanjutnya ada menyimak atau listening. Dalam komunikasi, secara umum orang lebih menekankan perhatian pada keterampilan berbicara seseorang. Mereka berusaha untuk memperbaiki diri agar mampu berbicara dengan lebih baik dalam konteks atau berbicara antar pribadi, bisa juga dalam kelompok kecil maupun di hadapan massa. Dengan demikian, orang yang terampil berbicara bisa saja kurang terampil dalam hal menyimak. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang berikut ada pengertian menyimak atau listening. Menyimak merupakan aspek yang sangat penting. Menyimak atau listening didefinisikan sebagai kegiatan yang bersifat fisik, di mana seseorang menerima, memperhatikan, serta memahami suara atau Barker dalam Haryani 2001.22
2.2.242. Yang berikut proses menyimak. Tahap-tahap dalam proses menyimak bisa didefinisikan menjadi 6. Tahapan-tahapan itu terjadi dalam suatu urutan, tetapi umumnya terbentuk secara tidak sadar dan antara tahap satu dengan tahap lain terjadi dalam jarak waktu yang sangat pendek. Yang berikut ada urutan masing-masing tahapan dalam proses menyimak, yaitu yang pertama, mendengarkan atau hearing. Yang kedua, memperhatikan atau attention. Yang ketiga, memahami atau understanding. Yang keempat, mengingat atau remembering. Yang kelima, mengevaluasi atau evaluation. Yang keenam, menanggapi atau responding. Yang berikut tipe menyimak. Terdapat 2 tipe menyimak atau listening, yaitu yang pertama, menyimak secara aktif adalah proses menyimak di mana listener memiliki keterlibatan yang tinggi dan memberikan umpan balik yang jelas. Yang kedua, menyimak secara pasif adalah proses menyimak di mana penyimak memiliki keterlibatan yang rendah dan tidak memberikan umpan balik atau memberikan, tetapi tidak cukup. Misalnya, diam saja atau tersenyum. Menyimak secara aktif menyebabkan penyimakan efektif, sedangkan menyimak secara pasif menyebabkan penyimakan tidak efektif. Yang berikut ada sebab-sebab penyimakan tidak efektif. Salah satu cara untuk mulai menjadi penyimak yang baik adalah memahami sebab-sebab penyimakan yang tidak baik atau tidak efektif. Sebab-sebab penyimakan tidak efektif dibedakan menjadi 4, atau Barker dalam Haryani 2001.2.245 sebagai berikut. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri atas 2. Yang pertama, suara. Yang kedua, jarak. Yang kedua, ada sumber pesan. Yang ketiga, ada pesan. Yang keempat, ada individu penyimak. Yang berikut, pentingnya menyimak dalam dunia bisnis. Kemampuan menyimak akan menghilangkan masalah-masalah komunikasi yang timbul dalam bisnis, seperti yang pertama, memecahkan konflik. Yang kedua, menanggulangi perlawanan. Yang ketiga, mengadakan negosiasi. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih.